Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekar Terus. Oke? Kamu keren banget. Halo, jangan lupa ya subscribe Pendekar. Lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Terus OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Lewati 5 menit dan untuk korban Baby kita main Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para subscriberku yang baik hati dan tidak sombong seperti saya? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya teman-temannya agar bisa mengenal lebih dalam dengan Umbrus ya. Insya Allah akan saya mulai sekarang akan saya kupas tuntas tentang dunia seputar lovebird ya teman-teman ya. Jadi ayo yang belum subscribe saya hitung sampai 5 1 2 3 4 5. Oke, terima kasih sudah subscribe ya. Mudah-mudahan yang baru subscribe, yang sudah subscribe itu selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai janji saya, next konten tentang apa saja sih larangan untuk lovebird factor, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh lovebird factor biar tidak rusak, biar tidak kondangan di atas gantangan. Poin pertama, diusahakan teman-teman kalau mau gantang itu ya teman-teman ya, hindari cuaca yang mendung, cuaca yang habis hujan atau lagi hujan itu jangan. Karena apa? Lovebird factor itu kalau di musim-musim hujan, di musim-musim habis hujan maksud saya, atau hujan atau mendung itu biasanya birahinya langsung naik, emosinya down. Karena apa? Seperti apa ya namanya? Seperti burung itu emosinya langsung turun drastis. Yang ada itu biasanya birahi. Pada kasus seperti ini biasanya burung kalau di gantangan mendung, habis hujan atau hujan, biasanya burung banyakan wakwek kanan kiri milih lawan, badannya gembung ya, paruhnya digesek-gesekin ke tangkringan, biasanya malah nebok, biasanya malah susah ngekek, cuman wakwek doang ya. Itu karena emosi nanggung dan biasanya nggak ada emosi. Biasanya bisa terjadi juga kalau sangkin drop emosinya, burung larinya ke sardot atau diam, nyimak lah. Tapi biasanya juga ada juga burung yang bunyi ya. Pada kasus seperti ini pengalaman saya pribadi, biasanya untuk paruh putih malah seneng di cuaca yang dingin. Tapi kembali lagi ke karakter burung masing-masing. Ada juga di musim mendung hujan itu biasanya bunyi, tapi pada pengalaman saya pribadi kurang maksimal saja. Mungkin burung-burung yang cuaca mendung, habis hujan atau hujan sekali itu lebih cocoknya burung yang sardot. Itu lebih maksimal. Biasanya sardot malah lebih betah, lebih nyaman kalau cuaca-cuaca seperti itu. Langkah terbaiknya teman-teman ya, diusahakan cuaca panas. Karena ketika panas itu, hawa panas itu yang meresap ke burung factor itu biasanya naik emosi. Rata-rata burung factor kalau kena panas biasanya dia langsung bunuh. Biasanya itu pengalaman saya pribadi, walaupun tidak semua teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kita kondisikan saja biar tidak ya setidaknya meminimalisir kondangan. Karena untuk cuaca mendung, habis hujan atau hujan itu lebih cocok untuk burung yang sardot, burung-burung yang melehoi, burung-burung yang riwik itu malah tambah kenceng, malah biasanya tambah ngunci. Seperti itu teman-teman ya. Poin kedua, burung factor ya, jangan sampai ditempel-tempel seperti ini. Ada juga factor yang tempel tapi yang sistem tune up itu udah ada di konten saya, bisa. Tapi itu pun H2 atau H3 bisa dipisah karena untuk menaikkan emosinya. Nanti larinya bukan full factor tapi factor gacor. Tuh, diusahakan jangan lihat burung lain. Suara nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa jangan lihat burung lain, apalagi jantan. Kalau ada jantan
larinya ke birahi. Burung nggak emosinya nanti larinya ke birahi, nggak emosinya larinya nggak bunyi, karena suara jantan itu ada suara yang menurut lovebird pigeon itu memanggil birahi, memancing birahi, itu seperti itu. Itu poin kedua, teman-teman. Poin ketiga, untuk vektor jangan sampai diuntul. Karena apa? Vektor diuntul nanti larinya ke sardot, larinya malas bunyi, larinya enggak respon lawan, karena emosinya teredam dengan untulannya. Kecuali untuk vektor yang nggak mau bunyi di kandangan, bisa dijadikan tumbal. Ada tumbalnya untuk paut atau jantan yang dihajar sebelum berangkat, itu harus seperti itu. Itu pun bukan untulan, kalau menurut saya itu tumbal, itu bahasa saya seperti itu. Nanti akan saya bahas juga kontennya, teman-teman ya. Untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan pakai pakan kencang harian. Kenapa? Karena untuk dikasih pakan kencang, burung cenderung ke ngeriwik. Di rumah itu ngeriwik-ngeriwik, bunyi-bunyi sendiri, nanti larinya ke sardot juga, teman-teman. Burung vektor ya, kalau saya pribadi langsung lihat polos, mandi malam, senetral mungkin, birahi dan emosinya 50-50% harus netral. Untuk pakan kencang boleh, tapi kalau untuk memicu kurang birahi pas di kandangan, itu bisa dipakai dengan pakan kencang. Alternatifnya seperti itu. Kalau mumbus bisa dicampur dengan penarisa sedikit milet polosnya kalau H1 kalau memang kurang birahi. Tapi kalau memang birahinya udah cukup, udah apa, nggak usah diapa-apain. Cuman saya dari rumah itu bawa timun untuk meredam birahinya pas nanti di kandangan ada suara jantan, teman-teman. Untuk poin yang keempat, dibiasakan teman-teman kandang itu jangan setiap hari, minimal satu minggu itu 2 lah, paling banyak itu 3. Karena apa? Yang istilah buang birahi itu untuk burung vektor. Kalau burung konset nggak ada yang namanya buang birahi. Kalau buang birahi burung konset itu kawin aja udah dibuang birahinya namanya, teman-teman. Jadi istilah buang birahi itu untuk burung vektor. Jadi kalau untuk tiap hari dibuang birahinya, dibuang emosinya, ya burung nanti gak respon lawan lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Diusahakan untuk burung vektor itu gantang yang minimal 2 hari. Dan itu pun harus pilih-pilih lawan. Jadi teman-teman gak usah gengsi, gak usah merasa kekurangan, gak usah merasa minus. Karena apa? Burung vektor itu ada lawan yang dia sukai. Contoh suka warna kuning, atau paru putih, atau suka warna hijau. Teman-teman harus bisa memahami karakternya burung tersebut, mau bunyinya melihat burung apa, kan seperti itu. Ada juga yang melihat jantan ya, seperti jadi putri, seperti burung-burung yang fenomenal itu yang gigit truci itu biasanya dia respon sama jantan. Biasanya malah burung semakin wakwek-wakwek, semakin kepo, biasanya burung mentil itu biasanya lebih maksimal. Itu pengalaman saya pribadi seperti itu. Poin yang kelima, jangan sampai burung di full kerodong total. Kenapa? Karena biasanya kasus seperti itu burung akan ngering-ngering, dan biasanya burung nanti larinya bisa kecabul, burungnya ambrol, teman-teman. Jadi kalau untuk kerodong itu diusahakan H2 atau H1. Mandi malam wajib, teman-teman ya. Untuk esa puding jagung 1 minggu 1 kali nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan adanya treatment saya. Teman-teman bisa meminimalisir kondangan, teman-teman. Saya berbagi sesuai fakta, sesuai pengalaman. Insya Allah kalau teman-teman udah berhasil, silahkan komentar di bawah. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe, biar Om Brus itu semakin semangat berbagi treatment, tips-tips yang mengenai dunia seputar lovebird. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar Om Brus, jangan lupa bahagia, mantap.